Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari Hayu Febrian. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya, bagaimana dengan ibadah seseorang yang masih memiliki hutang riba? Orang tersebut dalam usaha untuk keluar dari riba. Adakah amalan khusus baginya, Ustazah? Terima kasih sebelumnya, Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin. Baik ya, ini untuk Hayu Febrian. Pertanyaan ini juga mendapatkan like yang sangat banyak dari teman-teman. Artinya bahwa memang banyak orang juga berada dalam keadaan yang seperti ini ya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang sedang mendengarkan ini, jika dirimu adalah orang yang seperti ini, terjerat dengan hutang riba, saya mendoakanmu, saya memintakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melepaskan jeratan riba dari dirimu tersebut, menjadikan kamu tidak lagi memiliki jeratan terhadap hutang riba ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskanmu dari jeratan riba yang sangat menyiksa ini, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu menjadi orang-orang yang tidak memiliki hutang riba. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seseorang yang masih memiliki hutang riba, kalau misalnya dia mengerjakan satu amal ibadah, apakah amal ibadahnya tersebut itu diterima atau tidak gitu ya. Saya tetap berpendapat, atau saya akan mengutip, sebenarnya bukan saya akan mengutip pendapat dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengenai ayat innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan dari siapapun gitu. Jadi kalau ada orang mengerjakan satu amal perbuatan, kemudian dia juga memiliki dosa-dosa gitu ya, yaitu inian aja sih, buru-buruan mana dosanya yang diterima dan mana amal perbuatan atau amal ibadahnya yang diterima gitu kan. Seperti misalnya kayak ada seorang perempuan yang dia adalah seorang pezina, kemudian dia lewatin, ini ada hadisnya nih kan, cerita yang sangat masyhur saya rasa ya. Kemudian dia melewati satu gurun pasir di mana dia melihat ada seorang perempuan, seekor anjing ya. Dia melihat seekor anjing yang ingin minum dari sumur tersebut, akan tetapi nggak nyampe dia untuk minum dari air tersebut. Kemudian perempuan ini mengambilkan air dengan terompahnya dia ya, dengan dia punya sendal terompah yang ada tempatnya gitu kan, ada wadahnya yang menutupi bagian depan kakinya itu kan. Dia ambil air pakai terompah tersebut, kemudian membiarkan kucing itu minum dari air itu. Allah kemudian menyelamatkannya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah padanya, sehingga dia di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya karena taubatnya dia tersebut. Jadi bukan dia minumin air kepada kucing ini, kemudian sesudahnya dia kembali melakukan perbuatan tercela, kemudian meninggal dunia, diterima sama Allah Subhanahu wa taala hanya karena ibadahnya tersebut kepada si kucing ini gitu ya, atau memberikan sedekah kepada kucing ini, bukan. Akan tetapi sesudah itu, gara-gara perbuatan itu Allah mengaruniakan hidayah kepadanya, membuat dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, seperti itu. Teman-teman sekalian, artinya bahwa semua amal perbuatan itu ada timbangannya masing-masing kok gitu. Akan tetapi memang yang menjadi masalah adalah akhir kehidupannya gitu. Ini kan ada perseteruan nih, ada lomba, ada balapan antara kebaikan sama keburukan kita gitu kan. Termasuk dalam urusan riba ini gitu. Siapapun kamu yang masih berada dalam jeratan dosa, entah itu dosa pacaran, apalagi sampai ke arah zina gitu kan, entah itu dosa terhadap minuman keras dan dengan segala macam jenisnya gitu, muhaddarat, narkoba dengan segala macam jenisnya, entah itu dosa yang durhaka kepada orang tua misalnya gitu ya, dan apapun aja dari perbuatan dosa itu.
Jangan jadikan perbuatan dosa tersebut itu sebagai penghalangmu untuk berbuat kebaikan. Udah dah, saya emang udah terlanjur berdosa nih, udah sekalian aja dosa gitu. Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Walaupun kamu berdosa, tetaplah untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Sebab yang namanya kebaikan-kebaikan kita itu teman-teman, itu semacam tali gitu kan. Jangan semua tali kamu putusin. Kita sama Allah nih punya banyak tali teman-teman. Jangan semua talimu kamu putuskan. Biarkan ada tali-tali yang tetap tersambung. Kita nggak pernah tahu tali mana yang akan bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah sekarang nih kalau ada orang punya dosa riba misalnya gitu ya, dia punya dosa riba, terjerat dalam riba tersebut, apalagi zaman-zaman sekarang nih. Memang hutang riba itu kan jadi sangat gampang banget, tinggal pinjol gitu ya, tinggal foto KTP, kemudian dia dapetin uangnya gitu, semudah itu. Nah sementara Allah SWT menjadikan dosanya riba memang salah satu dari dosa-dosa besar, dan bukan hanya dosa besar untuk hukuman di akhiratnya, akan tetapi juga memang dari dunianya dosa riba itu adalah salah satu dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancamnya itu, kalau kamu nggak berhenti, fa ilam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, maka ancamannya adalah kamu diperangi sama Allah. Jadi sekalian, dalam Al-Quran itu hanya ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kalau nggak berani diperangin sama Allah, gitu ya. Hanya ada 2 dosa aja. Yang satu adalah dosanya membunuh Nabi. Yang satu adalah dosanya membunuh Nabi. Kebayang gak sih, dan Nabi diutus sama Allah SWT malah dibunuh. Kayak apa dosanya tuh gitu. Kayaknya ngebunuh orang sedunia gitu ya, itu masih lebih ringan daripada ngebunuh satu Nabi kan. Teman-teman sekalian, Nabi loh ini, dia membunuhnya gitu. Makanya wajar dong kalau Allah kemudian, nabiku kamu bunuh, kamu aku perangi gitu ya. Tentu saja itu wajar. Nah dosa yang kedua Allah SWT ancamkan adalah dosa riba. Allah SWT bilang kalau kamu gak berhenti dari riba kamu nih, maka kamu diperangi oleh Allah gitu. Kayak apa kan kebayang dosanya, atau kebayang kayak apa keadaan orang yang diperangi sama Allah SWT gitu. Makanya jangan berani-berani. Udah deh, pokoknya jangan berani-berani. Teman-teman sekalian, sering saya ingatkan kepada semua teman-teman dimanapun, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, gitu ya, buat makan kamu, buat minum kamu, buat pakaian kamu, buat tinggal kamu. Sesedikit apapun bakalan cukup. Akan tetapi sebanyak apapun yang kamu punya gak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya gitu kan. Abisnya Ustazah ngeliatin teman-teman pada punya, saya nggak punya, jadinya saya pinjem aja di dulu gitu, untuk nanti saya ngarepin saya bisa bayar. Ternyata pas lagi saya punya duitnya, saya kebayang buat yang lain lagi, ada kayaknya kepentingan yang lain lagi, jadi akhirnya saya jadi numpuk-numpuk nih utangnya. Itu dia kan yang saya bilang, kamu kebanyakan gaya sih gitu. Udah nggak usah ngelihat rezeki yang orang lain, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kamu gak tahu teman-teman, yang kamu lihat di media sosial, di Instagram terutamanya gitu, kan hanya yang seneng-senengnya aja yang orang taruh gitu. Orang taruhin foto misalnya gitu kan, dengan dia pakai tas branded misalnya, atau dengan dia pakai baju yang sangat mewah misalnya, bahkan mobil, rumah. Dia nggak ngasih lihat gitu kan pertengkaran dengan suaminya misalnya gitu kan, atau dengan kondisi rumah tangganya yang tidak sehangat dirimu misalnya gitu. Nah jadi semuanya itu udah Allah pas-pasin, tenang aja. Urusan dunia mah segini-gini aja teman-teman sekalian. Urusan dunia tuh segini-gini aja. Makanya yuk Bismillah gitu ya. Jangan pernah memutuskan untuk berhutang riba terhadap sesuatu hal yang sifatnya tidak darurat gitu. Bahkan yang darurat sekalipun, buat makan kamu sekalipun, itu jangan riba hutangnya gitu. Kamu hutang nih kalau memang harus gitu ya, untuk makan kamu sampai nggak ada gitu, silakan berhutang teman-teman sekalian, tapi jangan hutang riba gitu. Emang ada ustazah orang mau hutangin hutang riba gitu? Kalau kamu hutangnya buat makan, bahkan bukan utang, orang tuh mau ngasih,
kalau memang benar-benar buat makan gitu kan. Jadi tenang aja, Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah berjanji dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah padanya. Allah, bukan minallah, Allah bilangnya. Allah, wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah kepadanya. Sekedar makan, minum, pakaian kamu tuh dijanjikan kok sama Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, pernahkah ada di antaramu yang sampai harus mohon maaf, nggak punya baju nih mau buat keluar rumah? Nggak ada, teman-teman. Itu tuh cuma bahasa kamu aja sama suami kamu mungkin gitu ya. "Bu, gimana ya, saya mau kondangan nih tapi nggak punya baju." Di saat suami ngeliatin isi rak kamu tuh isinya baju semuanya, kata suami, "Lah ini apaan ini? Donat memangnya, wajan memangnya, kan baju juga gitu." Nah, jadi yuk bismillah ya. Jadi kamu harus jadi orang-orang yang bisa berpikir dengan logik. Jangan pernah berpikir bahwa value kamu, nilai kamu tuh adanya pada harta yang kamu punya. Enggak, teman-teman. Kamu hamba Allah dan itu adalah value tertinggi. Kamu umat Nabi Muhammad dan itu adalah nilai tertinggi dirimu. Jangan pernah kamu batalkan itu semuanya hanya karena keinginan kamu untuk dilihat dari sisi materi. Nggak usah gitu. Udah, terima aja, nggak usah pakai segala pinjam begitu ya, apalagi pinjam pakai riba, apalagi di pinjaman online dan lain sebagainya. Itu kalau kamu belum. Nah sekarang kalau kamu udah terlanjur, udah ada memang nih terjerat dengan hukuman riba, seperti apa nih? Saudaraku sekalian saya muliakan, hal paling utama yang harus kamu lakukan adalah menangis kepada Allah. Kamu nangis sama Allah, kamu doa sama Allah. Apalagi nih di 10 hari yang terakhir ini, saudaraku sekalian. Kamu gak usah nanya sama saya, "Ustazah, doa apa atau amalan apa yang harus saya lakukan khusus bagi orang tersebut?" Kamu nangis sama Allah, udah gak ada yang lebih khusus daripada itu. Kamu benar-benar minta sama Allah, "Ya Allah, gak mau lagi ya Allah, gak mau lagi ya Allah, taubat saya ya Allah, gak mau lagi terjerat dengan utang riba yang seperti ini, yang ternyata hukumannya sangat berat dari dunia sebelum akhirat, engkau akan memerangi saya," gitu. Saudara sekalian, kamu sholat, kamu puasa, kamu taraweh, kamu bahkan sedekah, sementara kamu terjerat dengan riba yang hukumannya Allah bilang kamu saya perangi gitu. Orang diperangi kan karena musuh, saudara sekalian. Orang diperangi kan karena musuh. Kamu ibadah kan artinya kamu ngarep menjadi seorang yang mendapatkan ridha Allah. Kamu berharap pahala dari Allah. Gimana ceritanya kamu dapetin pahala sementara Allah menganggap kamu musuh? Bagaimana kamu mendapatkan keridhaannya sementara di sisi Allah kamu dianggap sebagai musuhnya? Yuk buruan. Saudara sekalian, taubat sama Allah. Ini yang pertama harus kamu lakukan. Sebagaimana dosa-dosa, semua dosa-dosa besar itu harus ada masa taubatnya, harus ada masa nangis sama Allah dengan sebenar-benarnya. Nih malam-malam mulia nih, nanti malam nih, malam 23. Yuk teman-teman sekalian, siapapun kamu yang merasa terjerat dalam dosa-dosa besar, salah satunya adalah riba, mandi taubat teman-teman. Kemudian sudah kamu mengerjakan semua ibadah yang kayak biasanya, tarawih dan lain sebagainya, sholatlah kamu dengan sholat taubat. Kamu minta sama Allah sesudah sholat taubat tersebut ampunan darinya. "Ya Allah, saya datang padamu ya Allah, mohon ampun. Saya gak ngerti sebelumnya, ternyata sebegitu besarnya dosa riba yang sampai membuatmu memerangi aku ya Allah. Bagaimana mungkin saya selama ini mengerjakan amal ibadah berharap rahmatmu, sementara dalam pandanganmu aku adalah musuhmu yang kau perangi. Ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah." Benar-benar kamu menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu bilang, "Ya Allah, lepaskan saya. Lepaskan saya dari jerat riba ini ya Allah. Lepaskan saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya." Begitu saudara sekalian yang saya muliakan. Kamu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu berbuat seperti itu, kamu doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir ini yang Engkau mencurahkan rahmat karunia, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, curahkanlah rahmat ampunanmu kepada diri yang hina ini ya Allah. Lepaskan saya dari hutang riba saya ya Allah. Minta kepada Allah. Kemudian sudah itu, hal lain yang harus kamu lakukan juga adalah
Semua barang-barang yang kamu punya, yang punya nilai dan kamu tidak darurat untuk memilikinya, perhiasankah itu, begitu ya. Kemudian mungkin barang-barang branded yang kamu punya, barang-barang mahal yang kamu punya, saya nggak tahu apa aja yang kamu punya selama ini, jual. Teman-teman saudaraku sekalian, duitnya pakai buat nutup riba itu. Kecuali yang memang kamu sangat memerlukannya. Ustazah jual motor nih, tunggu dulu, kamu motornya mau pakai kerja apa enggak? Kamu pakai untuk berkegiatan yang memang darurat apa enggak gitu? Iya Ustazah saya pakai, jangan gitu kan. Maksud saya itu yang kamu nggak punya juga nggak apa-apa. Yang kamu nggak punya itu nggak bikin kamu susah hidup kamu gitu. Kayak misalnya perhiasan. Nah itu kan kamu nggak punya juga nggak akan segitu repotnya teman-teman, gitu kan. Kamu nggak punya cincin emas, kamu nggak punya berlian misalnya gitu, atau kamu nggak punya gelang, kamu nggak punya kalung, kan nggak apa-apa gitu. Cincinnya ada cincin kawin Ustazah, jangan kalau gitu. Nanti akan repot lagi kalau kamu pulang mudik nanti tanyain sama mertua cincin kamu mana gitu kan. Maksud saya itu cincin yang cincin yang kamu beli gitu. Ini barang-barang yang seperti itulah ya, paham lah ya maksud saya. Barang-barang yang gak darurat yang kamu punya, jual, kemudian kamu pakai buat nutup hutang riba kamu tersebut itu. Sebisa yang kamu lakukan teman-teman sekalian. Nah sisanya teruslah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantunya. Kemudian amalan, kalau ada amalan ya, saya akan tetap menyampaikan kepadamu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Untuk setiap kali masuk rumah kamu baca surat Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad setiap kali masuk rumah. Jadi begitu masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, kamu buka pintu, kamu masuk, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus seperti itu setiap kali masuk rumah. Walaupun kamu keluarnya sebentar, nah itu sesudahnya kamu langsung membaca surat Al-Ikhlas. Itu diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezekimu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu dapat membayarkan hutang-hutangmu tersebut gitu.